Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Parza, NPM A2A023007, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nuirmansyah, MPD. Baiklah, pada video ini saya akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum kita memasuki langkah-langkahnya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Excel. Nah, di sini sudah ada data hasil tes soal pilihan ganda kemampuan menulis teks eksplanasi terhadap 25 siswa. Nah, di sini ada nomor responden, skor butir pertanyaan, dan skor total. Nah, di sini tugas kita mengcopy data yang ada di Excel ini. Kita copy. Lalu kita kembali ke aplikasi SPSS. Di sini kita pilih data view. Lalu kita paste. Nah, sini sudah terlihat ya, data yang dari Excel tadi sudah pindah ke aplikasi SPSS. Tapi di sini namanya masih VAR 01, VAR 02 dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya kita rubah dulu nama VAR ini menjadi X01 dan seterusnya. Nah, di sini kita ke variable view. Nah, di sini ada name, kita klik, lalu kita pilih edit, lalu kita pilih find atau Ctrl F. Di sini ada replace, kita tulis var 00. Lalu ini kita tulis aja variable X. Kita pilih refresh all. Setelah itu kita close. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa namanya sudah berubah menjadi X01 dan seterusnya. Tapi di sini kita mengubah dulu skor total menjadi skor total. Skor underscore total. Kita kembali ke data view. Nah, di sini namanya sudah diganti menjadi X01 dan seterusnya. Nah, tapi di sini datanya masih tidak sederhana. Lebih baik kita sederhanakan agar lebih enak dilihat. Jadi kita ke desimal, kita ubah menjadi 0 semua. Kita ubah ke dekat 0. Ubah ya. Nah, setelah kita ubah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini pecahannya lebih sederhana ya teman-teman. Nah, setelah sederhana, kita ke analis. Sini kita pilih Conrise dan pilih Bfry. Nah, tugas kita data yang X1 sampai seterusnya ini kita pindahkan ke tabel variabel. Kita pilih Ctrl A, lalu kita pindahkan. Nah, setelah kita pindahkan, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tabel correlation. Nah, di sini apa sih X01, X02 dan seterusnya itu adalah item yang dimiliki, sedangkan Pearson correlation itu R hitung, dan sig itu nilai signifikasi, dan N itu responden. Nah, tugas kita di sini untuk mencari kevaliditasan. Nah, kita contohkan saja X02 nilainya
nilai X02 ini 0,458. Nah, kita bandingkan ke R tabel. Nah, R tabel kita 25. Nah, di sini nilai R tabel kita ada di 0,396. Sedangkan di R data kita, itu nilainya 0,458. Nah, sudah terlihat jelas ya teman-teman bahwa dikatakan valid jika R hitung ini nilainya melebihi nilai data dari R tabel. Nah, jadi nilai ini dikatakan valid. Yang X2 ini dikatakan valid karena nilainya lebih besar dari R tabel. Nah, kita contohkan lagi di X03. Nah, kita lihat nilainya 0,243. Kita cek lagi. Nah, di sini nilainya 0,396. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa nilai X03 ini tidak valid. Nah, dikatakan valid kenapa? Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke analis lagi untuk menguji ke rehabilitasan. Kita pilih scaling, lalu kita pilih reliability. Nah, di sini tugas kita pindahkan lagi kayak tadi, tapi yang skor total ini tidak kita pindahkan. Jadi kita kembalikan lagi ke reliability. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada nilai reliability statistik. Nah, sebelum masuk ke situ kita tahu dulu apa itu reliabilitas. Reliabilitas adalah untuk memeriksa konsistensi hasil dari penelitian. Nah, kita sudah buka ke Convex alpha. Nah, kita lihat di sini nilai Convex alpha-nya berapa. Nah, pada reliability statistik dikatakan reliable jika nilai Convex alpha ini lebih besar dari 0,6. Nah, sudah terlihat bahwa Convex alpha dihitung hasilnya menjadi 0,802, maka dinyatakan valid. Baik, mungkin itu saja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.